Halo guys, David sini dan ini udah episode barang aneh yang ke-13 ya. Udah angka sial nih, tapi kayaknya ini bakal jadi video yang lumayan seru karena udah ada beberapa barang yang lumayan banyak di-request oleh penonton di Twitter sama di IG sama di komen juga lumayan ngasih ide soal barang-barang yang bakal kita tes hari ini. Buat yang belum tahu episode barang aneh itu apa, intinya ya selamat datang karena 12 episode kemarin belum pernah nonton. Coba nonton yang ini baru ngerti kenapa banyak yang request soal video barang aneh yang kayaknya udah 2 bulan nggak dibikin. Dan banyak yang nanyain, berarti kangen. Ya jadi intinya video ini kita bakal nyobain barang yang dijual online yang kelihatannya kayak keren gitu. Tapi males beli karena lumayan mahal atau kalau misalnya zong kayak buang-buang duit dan menu-menuhin rumah doang. Jadi saya yang bertugas buat beliin buat Anda lihat di tesnya gimana. Dan kalau misalnya zong saya yang rugi, kalau berhasil juga ya Anda yang seneng juga dan mungkin bisa beli. Link semua produknya udah saya taruh di bawah. Sekarang langsung kita mulai aja ya, nggak perlu banyak dijelasin lagi. Ini barang pertama adalah Cotton Candy Maker, mesin pembuat gulali kapas. Ini harganya 208.000. Saya pilih yang warna pink karena ya mungkin kalau lagi ngebahas permen gula-gula yang kapas gitu, warna pink kayaknya paling menarik ya. Sama di kamera juga enak lihatnya, ada warna merah, pink yang kita beli, putih, blue, dan tan. Tan ini kayaknya warna ya agak kulit-kulit gitu. Ini lumayan gede, makan dayanya sampai 500 watt. Bisa setara apa ya, 500 watt itu 2 AC, mungkin 2 AC hemat daya kali. Jadi kalau misalnya anak Anda pengen beli gulali, beliin ini mungkin bisa jadi alternatif yang bagus. Katanya tinggal masukin gula doang dan dia bakal langsung jadi gulali. Dia cuma tulis just add sugar, tinggal tambahin gula aja. Di dalam sini kita coba lihat. Di sini ada ketulis, sebelum digunakan mohon dipanaskan dahulu mesinnya minimal 30 menit agar tidak error. Error itu saya nggak tahu apa karena di barang ini harusnya nggak banyak tombol-tombol atau nggak banyak sistem. Harusnya dia cuma muter, panas, dan jadiin gula-gula kapas. Gula-gula kapas, kapas gula. Intinya jadi gulali gitu lah. Soalnya dulu saya sering kayak seneng gitu ngeliatin abang-abang gulali bikin dia taruh gula di tengah yang muter. Kok tiba-tiba di sekitarnya langsung ada kapasnya, langsung diambil pakai kayu-kayuan gitu, terus langsung dijual. Buat saya lumayan ajaib sih. Dan ketika ada barang yang harganya 208.000, terus kita bisa langsung cobain gimana sistemnya, saya nggak bisa lewatin. Di sini pun ada dikasih kayu buat ngumpulin si kapasnya. Bentuknya sih kayak wadah buat tutup makanan yang di meja makan gitu ya, kayak tutup doang. Terus di sini, ini bagian kakinya ada 3 suction, dan di sini bentuknya mirip kalau dari jauh mungkin kayak blender doang ya, yang kita taruh wadahnya di atas, tapi enggak, ini mesin buat bikin gulali. Gulali sekarang nggak tahu harganya berapa ya. Kalau dulu sih mungkin nggak sampai 2.000 kayaknya. Di sini mesin buat muternya. Sini ada tulisan juga Danger Hot karena bagian sini yang bakal kita masukin gulanya. Terus sistemnya sih kalau saya baca di toko ini ada jelasin. Jadi dia benar-benar panas dan muter terus. Jadi gula yang dimasukin bakal cair karena panas, terus cairannya bakal keluar lewat lubang-lubang kecil yang ada di sekitar sini. Saya sih nggak ngelihat ada lubangnya ya. Dan gulanya itu bakal cepat membeku lagi ketika udah keluar dari sini, makanya kebentuk kapas-kapas kayak gitu. Entah Anda ngerti atau enggak, saya juga kira-kira ya kelihatannya masuk akal, tapi kalau nggak dicoba langsung kayaknya nggak terlalu. Ini masukinnya gimana? Dimasukinnya kayak gini. Nggak terlalu meyakinkan, harus lihat sendiri. Ini iya kayak gini, kok nggak pas ya? Ini nggak ada sangkutan ya kan? Ups. Oke, ternyata memang harus lumayan dipaksain, harus pelan-pelan biar dia benar-benar pas. Dan ini di bagian bawahnya juga lumayan kenceng sih. Ini mau saya angkat aja nggak bisa karena dia lumayan nempel. Kita taruh sini, terus kita colok dan kita mutar sendiri udah. Jadi ya memang udah dihidupin. Kalau kita matiin dia bakal stop. Kalau kita hidupin berarti harus hidupin 30 menit. Entah, harusnya sih 30 menit setiap pemakaian ya. Kalau gitu agak rempong dan agak makan listrik. Kalau
Lihat nih, di bagian bawahnya sini ada merah-merahnya kelihatan kan? Yang orange-orange gitu karena dia lagi manasin bagian bawah. Selama 30 menit 500 watt. Entah itu buang-buang listrik atau apa ya. Karena setiap kita mau pakai kita harus panasin dulu gitu. Agak ya mungkin mubazir kali ya. Cuma kita lihatlah. Ya ini kita sementara biarin dulu dengan hawa yang agak panas dan suara ambient yang agak mengganggu nggak? Nggak terlalu lah ya, asal kita ngomong terus nanti juga kebiasa. 30 menit soalnya. Bayangin kalau misalnya anak mau minta gulali, ini tunggu ya, panasin dulu 30 menit. Sekarang kita lanjut dulu ke barang kedua, nanti ini pas terakhir aja kita tes. Sini aja udah agak hangat. Ini namanya setrika uap Tobii. Ini bukan musuhnya si Naruto, tapi ini merek setrika uap yang Tobii. Travel Steamer. Terbalik. Jadi ini salah satu barang yang saya udah penasaran dari lama sih, soalnya cerita sedikit, di studio saya nggak ada setrika. Kalaupun mau beli setrika agak ribet karena saya pengen setrika dulu sebelum syuting dan nggak ada papannya juga. Jadi kadang saya terpaksa harus pakai baju yang agak lecek kayak gini. Nggak selecek ini sih, tapi tetap aja lecek. Kayak baju ini mungkin ini agak mulus sih. Ya biasanya ada beberapa kasus di mana saya harus syuting dengan baju lecek karena mager aja mau ambil ke rumah lagi dan jauh lagi rumahnya. Jadi ya udahlah syuting pakai baju lecek kalau aja ada barang kayak ginian, setrika uap. Saya nggak tahu cara kerja setrika uap gimana, makanya pengen cobain. Katanya cuma disemprot-semprot bisa jadi mulus. Ini namanya As Seen on TV Perfect to Remove Wrinkles, bisa ngilangin kerutan dan baju bukan wajah. Dan bikin baju kita jadi seger lagi. Ini harganya 119.900 809. Gila, jelek banget. Ini oke, kayak bagian saya, tapi harganya 100 ribuan, jadi ya nggak masalah asal fungsinya bisa bekerja dengan baik. Saya udah seneng banget. Ini mungkin malah bisa jadi salah satu penyelamat ketika saya lagi lupa. Astaga, ini kotor banget nih. Bagian sini kayak nggak dibersihin gitu. Ini yang jual, ya udahlah ya. Semoga bisa bekerja dengan baik. Ini rated powernya 800 watt sampai 1200 watt. Hari ini kita mainnya alat berat semua. 500 watt, panas, 800 watt, dan 1200 watt. Oke, sekarang kita pasang dulu. Katanya Kevin pernah pakai yang ginian, ini kayak udah barang lama gitu. Ini dilepas, masukin. Oh ini, gini. Terus ditempel. Katanya Kevin nggak mau kasih tahu performanya gimana karena nanti spoiler. Biar saya aja. Gini kan? Tapi nggak nempel. Ini kali. Buka. Oh, baru ditempel yang ini gitu ya. Oke. Oke, sip. Diginin. Oh. Gini. Oh, gini, Be. Oke, dicolok. Baru pertama kali pakai sih. Kalau saya lihat kalau di film-film gitu atau alat yang bagusan gitu, dia kayak udah memang siap, ready di tempat. Oke. Memang udah ready di tempat. Oh, baru dicolok. Oke. Ini ya. Selain buat airnya, saya juga ada bawa satu tiang karena buat setrikain pakai uap gini kita harus pakai tiang. Jadi baju yang lecek ini kita gantung dulu di bagian sini. Kayak di film-film sih. Kayak si aktornya itu lagi buru-buru terus minta disetrikain dan ternyata disemprot-semprot doang pakai uap. Saya harap sih ini bisa kayak gitu juga ya, minimal walaupun agak rempong. Aduh, kecil banget. Aduh. Walaupun agak rempong tapi yang penting bajunya bisa jadi mulus lagi lah tanpa harus pakai setrikaan. Yang ada harus pakai mejanya. Saya nggak tahu ngomong apa lagi karena fokus buat ngisi airnya. Oke, sekarang kita colokin. Harusnya nggak konslet ya. Kok basah gini gue takut ya. Bahaya loh yang namanya air dan listrik gini. Utamakan keselamatan kerja. Tapi saya ngomong gitu sambil ada sesuatu yang super panas muter di sebelah saya sambil ngetes setrika uap. Di sini colok terus. Oke. Colok.
Ini udah makan 500 watt, udah makan 800 watt. Itu si colokan Xiaomi kerjanya lumayan. Terus diapain? Ini udah hidup, udah ada orange nih. Pencetan ini. Buka dulu. Oh, buka dulu. Aha. Ini. Oh. Wow. Kok agak serem ya, karena nggak biasa pakai jadi agak serem. Terus diarahin ke baju. Ini nggak bakal bocor kan harusnya. Memang bawa agak gosong-gosong gitu sih. Kita lecek-lecekin lagi biar kerasa lebih parahnya, before afternya. Ini harusnya udah lumayan lecek ya, lumayan kelihatan lah. Terus disemprot aja gitu. Wow. Wow. Gini aja, kok? Hah? Oh, diginiin. Basah. Ah, basah bajunya. Oh. Ini di basah baju gua. Ini di kokang gitu kan. Mantap. Basah. Ini lumayan seru sih. Tapi iya loh. Kayak leceknya tuh hilang. Walaupun bajunya basah tapi basah kayak gini. Ini sih lumayan basah sih. Aha. Ini mungkin emak-emak laundry udah teriak-teriak nih, "Bang, bukan kayak gitu, Bang." Tapi tuh, ini kayak udah habis kena hujan. Ya, oke lah. Coba. Kita coba cabut dulu. Pertama, selalu matiin aliran listriknya. Terus kita coba lihat. Gimana hasil? Wah, bajunya lumayan panas. Kalau dilihat kayak gini, memang leceknya udah jauh berkurang dibanding sama before-nya tadi. Dan pakai sikat. Kayaknya sikat nggak ngilangin basah deh. Coba ya. Nah, dicolok. Oh. Jadi gini. Ya ini konsep yang lumayan ajaib sih buat saya. Saya kirain uap kok. Baju ditembakin uap bisa ngilangin apa namanya, kerutan-kerutan pada baju, tapi ternyata memang bisa. Dan soal basah gini kayaknya kalau didiemin 10 menit dia bakal hilang sendiri deh. Kalau kerutan didiemin sedikit, dia bakal tetap kerut. Jadi apakah saya suka? Ya saya suka sih. Ini bisa memberikan fungsi yang kita cari ketika beli barang ini dengan harga 120.000. Jadi ini recommended. Saya suka. Ini mungkin bakal saya simpan buat emergency. Jadi kalau misalnya mau syuting dan nggak ada baju yang lagi mulus-mulusnya, bisa dipakai. Sip. Sekarang kita lanjut ke barang nomor 3. Ini baru 2 aja udah kerasa makan banyak energi. Banyak listrik juga yang kemakan. Ini barang ketiga ini sebenarnya agak nggak tahu mau ngarep apa sih. Ini namanya pena akupuntur atau pena pijat refleksi. Ini harganya 59.000 dan nggak tahu ini kayak ini ada tombol plus minus. Jadi kita harus masukin baterai dulu katanya. Baterai A2 tidak termasuk. Ada satu alat akupuntur, ada 2 pen heads. Jadi pen heads-nya itu mungkin ini, yang satu ini. Terus ada satu manual book, harus dibaca dulu. Setahu saya akupuntur itu kan jarum yang ditusuk sampai dalam banget, yang entah kenapa katanya nggak sakit, malah bisa bikin orang lebih sehat. Dan ini pen akupuntur yang tanpa nusuk-nusuk tapi bisa ngasih gitu. Ini sesuatu yang nggak bisa saya buktiin sih. Coba kita itu dulu lah. Coba dulu, ini build quality-nya juga nggak yang bagus-bagus banget. Ini harganya 60.000 dan kita pakainya baterai A2. Ini kayaknya baterai yang gede punya jenisnya. Satu aja. Baterai A2. Ini kan harusnya gede, bukan normal. Ini baterai A2 ya. Soalnya ini kayaknya gede banget. Ya udahlah, coba kita masukin dulu. Ini ya baterai yang selalu saya siapin di studio buat kejadian kayak gini. Kayak kemarin pas kita lagi nyobain Garrett aja, kita harus punya baterai yang bentuknya kotak. Terus kalau ini kita harus punya baterai yang bentuknya normal. Kadang saya pernah nemuin situasi di mana saya kayak perlu baterai yang ukurannya kecil banget. Terus kita masukin, oh iya sih, ini baterai A2 bisa muat. Biasanya
baterai ABC alkalin ini yang paling oke sih. Soalnya kalau misalnya baterai yang merek, kadang kan kalau kita beli barang yang baru gitu, beli remote, beli apa, kadang dapat baterai warna hijau, warna ungu, dan mereknya nggak jelas. Jadi ya biar amannya saya pakai yang gini aja, baterai yang luar biasa teruji, karena saya biasa beli dari kecil. Jadi kita pakai aja di sini. Ada angka 0. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kok agak aneh sih, ini di bawah tapi malah nambah. Agak kesel juga lihatnya. Bisa 4 mentoknya sampai di... Kita dari 1 dulu deh. Kalau 9 takutnya terlalu kenceng, mungkin serasa nusuk banget. Bagian yang aman itu di mana ya? Di sini kali ya. Kok agak serem gitu kan? Entah gue yang lebay atau gue yang terlalu takut. Iya sih, lumayan nyetrum. Coba, lu sini. Enggak, cuma kayak ngejut doang. Ini mungkin jarum-jaruman pakai listrik kali ya, dan kalau misalnya kita pakainya baterai yang kayak nggak jelas tadi, mungkin efeknya bakal beda. Jadi kalau misalnya pengen dapetin efek yang sama, ya baterainya harus sama juga, soalnya beda baterai kadang beda performa juga, apalagi buat alat kayak gini. Kita coba satu nih. Coba sini aja. Kok ngeri jadi? Biasa sakit karena takut ini. Ini kayak main hukuman udah. Ada nggak? Hah? Ada nggak? Atau gua doang yang takut, jangan-jangan tadi. Dingin ini. Dingin ya? Karena dingin besinya apa gimana? Ada loh. Gua kayak ada kedut-kedutnya gitu loh. Coba. Mungkin kalau lagi pusing, lagi apa, dikasih ginian enak kali ya. Nggak ada ya? Nggak ada. Coba. 3. Lagi. Masa nggak berasa sih? Ada loh. Serem-serem. Nggak ada. Nggak ada. Oh, ada. Ada ya? Ada kan? Berarti. Apa? Ya ini berarti mungkin dia sistemnya ngalirin listrik sampai ke ini ya. Oke lah. Ini mungkin fungsinya kalau kita tahu titik-titik yang benar, dia bakal bisa. Coba Kevin, mau berani. Atas. Lambaikan tangan dong. Lambain tangan. Oke. Jadi ini works, tapi saya nggak tahu buat apa. Ya bisa ngalirin listrik, mungkin efeknya kayak ditusuk-tusuk gitu, bener. Ini kayak ditusuk-tusuk. Kalau tadi feelingnya kayak gimana? Iya, Kayak ada yang duk-duk, jedut-jedut gitu kan? teman kecil-kecil gitu. Iya. Jadi ini memang fungsinya kayak buat ngalirin arus gitu lah. Ya, oke. Saya nggak tahu ini fungsinya buat apa, tapi fungsinya ya bikin kayak tadi. Kalau misalnya Anda kepikiran buat apa, silakan aja. Oke, kita lanjut ke wah, ini buat misal lagi main game, hukum orang bagus nih, kayak ginian. Lanjut ke barang keempat. Dari tadi kayaknya yang seru-seru, kita coba yang... Wah, ini juga seru sih. Ini namanya... Kalau saya lihat ada alat korek kuping otomatis, The Doctor Earwax. Waduh, ini agak serem sih. 64.900, jadi sesuai namanya ini buat korek kuping yang pakai listrik. Pakai baterai juga kayaknya. Ini the most effective, safest way, katanya paling aman justru. Bukan pakai korek kuping yang ada batangnya gitu. Ini ada... Ya ini jadi langkahnya, caranya masukin 2 baterai A2 lagi. Ada 2. Masukin baterai A2 2 biji. Oke, kita masukin dulu. Terus ke sini. A2 kan tadi A2 juga. Iya deh. Enggak deh. Lah. Ini berarti bukan. Ini A2. Ya ini A2, tulisan A2 nih. Berarti ini salah tulis, A3 berarti. Nah kalau A3 kan yang kayak gini. Ini mah baterai remote istilahnya, bukan baterai A3. Oke. Nah pas kan? Ya ini salah tulis nih. Kalau gitu saya juga nggak yakin apakah memang cara yang paling aman buat
Tadi kan dia bilangnya kotaknya paling aman, saya udah percaya tuh, tapi dia tulis seri baterai aja udah salah. Jangan-jangan salah lagi. Jadi sini ada speknya juga. Biru ini buat orang yang umurnya 0 sampai 6 bulan, hijau buat 6 bulan sampai 6 tahun, dan orange buat yang 6 tahun ke atas. Saya nggak rekomen sama sekali pakeinin ke bayi Anda karena bahaya banget kayaknya kepakein barang giniin. Tapi saya sendiri belum tes sih. Ini dibedain ukuran ternyata. Jadi ini yang paling gede, orange. Kita taruh. Sip. Terus kita tekan kayak gini. Oke. Oh, pelan. Kirain kenceng kayak bor gitu, tapi taunya serem juga tapi ya. Kalau misalnya ini kencengnya kayak bor. Ini, oh, oke. Ini mungkin abis ini saya bakal coba dan hasilnya bakal bikin agak jijik, jadi mungkin langsung skip ke 3 menit berikutnya. Kalau misalnya Anda lagi makan atau apa, kalau misalnya pengen lihat hasilnya silakan aja. Saya bersedia dijadiin kelinci percobaan. Oke. Lumayan pas di telinga sih. Terus kalau saya masukin lebih dalam lagi, dia bakal coba ngegali terus. Nah kalau saya udah tekenin lumayan dalam, dia masih tetap bisa muter juga sih, nggak nyangkut. Jadi torsinya lumayan kenceng kayaknya. Nah kalau saya tekenin ke atas banget, kayak paksain ke kulit, dia tetap bisa muter juga. Ternyata telinga saya bersih sih untungnya. Tapi kayak kurang puas gitu ya kalau nggak ada hasilnya. Wow, feelingnya sih lucu ya, geli-geli gimana gitu. Coba. Ngomong-ngomong kalau misalnya udah ngerasa agak dalam jangan diterusin. Saya tidak bertanggung jawab atas apapun yang terjadi kalau Anda beli ini. Oke. Nggak ada, bersih ternyata. Iya sih kayaknya lagi bersih deh. Ada yang merasa telinganya kotor nggak? Refillnya ini kayaknya pemakaian buat sekali. Ini katanya kita kalau udah selesai pakai kita cuci aja. Jadi tinggal dilepas terus kita cuci pakai air sabun. Feelingnya sih enak ya. Kalau misalnya telinga saya memang lagi kotor, sayangnya lagi nggak kotor, mungkin bakal bisa dikikis gitu. Jadi apakah ini recommended? Boleh dicoba lah, apalagi harganya cuma 65.000. Feelingnya lucu dan ngasih kesan kalau misalnya memang telinga kita kotor, bakal ngasih fungsi yang memuaskan gitu lah yang kita cari gitu. Oke, ada yang kalau misalnya ada yang pernah pakai bisa komen di bawah aja. Apakah ini jadi andalan Anda atau malah enggak, atau malah Anda pakai dan nggak bekerja walaupun telinga kotor? Silakan di komen di bawah aja, karena biasanya gitu kan. Saya pakai nggak bisa, taunya komen seneng semua. Sekarang kita lanjut ke barang kelima. Ini namanya, ini kayaknya udah setengah jam belum sih dari ini? Udah, oke. Karena udah setengah jam, kita lanjut ke sini dulu. Nanti malah kepanasan terus nggak bagus. Kalau kita pegang sini, dia nggak panas walaupun udah setengah jam. Kalau kita angkat, harus hati-hati karena kita main sama sesuatu yang sesuatu yang panas dan hawanya juga kayak ada plastik-plastik yang panas gitu. Jadi saya nggak terlalu nggak terlalu yakin kalau ini dipakai buat jangka panjang, kayak tiap minggu dipakai buat bikin gulali terus dikasih ke anak kita atau kita yang makan sendiri. Saya nggak yakin kalau barang ini adalah barang yang bersih mungkin. Soalnya panas dan di sekitarnya plastik gitu kan. Kalau misalnya kita lihat abang-abang gulali, kayaknya dia pakai besi deh sekitarnya. Kalau ini pakai plastik, jadi kurang yakin aja. Nggak berani bilang. Saya ngomong di awal dulu, saya nggak berani rekomenin ini. Tapi kita ya harus lihat aja. Ini kita coba pakai brown sugar dulu. Harusnya apapun yang bisa cair, dia bisa bikin jadi gulalinya. Oke, update kalau gitu. Yang nomor 3 tadi, yang 4 ya? Yang korek kuping tadi nggak terlalu rekomen, karena saya memang baru ingat kalau korek-korek gini sendiri nggak terlalu rekomen sih. Katanya lebih bagus ke dokter THT ya? Soalnya gue belum pernah ke dokter THT, biasanya memang korek sendiri enak sih rasanya, walaupun katanya kurang sehat. Tapi memang feelingnya enak. Oke. Sekarang kita lanjut ke masalah gula-gula. Brown sugar lagi
lumayan populer sih. Jadi coba mungkin lu ngedeket aja kali biar lebih bagus. Kalau lihat sini kayaknya kurang. Dan kalau gua miringin nggak bakal bagus kan. Sekarang kita masukin ke dalam besi panasnya. Ini harusnya kok masih ada lagi sih? Lah. Ternyata masih ada bungkusannya. Nih, masih ada nih. Kita harus potong lagi. Aromanya sih udah wangi banget, wangi brown sugar, gula merah sekarang lagi populer. Dan kita masukin. Wow! Berarti dia langsung panas, bahkan di sini udah kayak ada bulu-bulunya gitu. Dan dia langsung mencar ke sebelah-sebelah gitu. Ini kita keluarin aja deh. Harus pelan-pelan, nanti semutan semua. Pakai sendok, bener juga. Plastiknya belum kita cuci lagi. Ya, dipanasin. Ya, aman lah ya. Kumannya mati. Nah, ini udah kelihatan sedikit kayak jaring-jaring laba-labanya. Sekarang kita masukin 1 sendok lagi. Keren loh. Kok ngelambat sih? Berat kali ya? Kok ngelambat? Wait. Kita harus nunggunya agak lama gitu. Kalau di sekitar sini udah kayak ada bulu-bulu kucing atau bulu apa yang terbang sih, karena dia kita kelilingin gini karena dia memang seenteng itu. Kok sedih? Lengket. Ya. Sedikit jadi apa sih? Jadi kayak karamel gitu. Enak sih. Waduh. Kok ada asap? Ini asap kan? Kelihatan. Ini asap kan? Oh iya, di bawah tuh ada. Yang kayak Chat Time dan kawan-kawan mana kepikir buat bikin gulali dari brown sugar. Enak loh barusan. Walaupun ada asapnya barusan, tapi mungkin saking panasnya dia itu kali ya. Yang bagian ini nih, pinggirannya ini kok ada ya? Biasanya nggak ada. Atau dia muncratnya kurang bagus, jadi sekitarnya kurang dapet. Dikit banget sih dapatnya. Atau kita tunggu lagi. Ini yang di komen mungkin udah pada gatal nih, Bang. Bukan kayak gitu, Bang. Tapi mau gimana lagi ya? Ini panas, udah 30 menit dimasukin gula. Coba. Malah kayak pas dimasukin dia kelihatan kayak berat gitu. Atau harus dikit-dikit. Kayak berusaha banget gitu buat muterin gulanya. Padahal dia ngasih gelas takar, sendok takarnya segede gini. Ini enak sih. Enak. Gula memang enak. Mungkin dikit-dikit ya. Nih, di terakhir-terakhir dia baru keluar semua. Kalau di abang-abang yang gulali, dia baru masukin 10 detik udah keluar. Coba dikit. Kalau dikit dia nggak kerasa berat. Ini anaknya udah disuruh nunggu 30 menit. Pas udah jadi juga nggak langsung jadi. Ya ini sampai lebaran juga nggak bakal jadi gula-gula kayak yang di abang-abang yang satu bantal gede itu. Nih, jadinya lebih sedih dari dadar gulung ini. Ini kayak kepompong, saking dikitnya. Tapi oke lah, kalau misalnya mau sabar, mau sekali-sekali ambil doang. Nih, udah muncul dikit lagi nih. Ya. Nih, ini dua kali ngambil kayak gini. Ini mas sekali telan doang habis juga. Sisanya malah ke pinggiran sini, jadi saya ya agak kecewa sih, padahal saya paling ngarep sama barang ini buat episode kali ini nih. Yang kita masukin itu larinya ke pinggir ini semua, jadinya kayak ada coklatnya gitu. Kita coba gula putih deh, sama nggak? Ini gula pasir. Wow. Apakah lebih oke? Ya, dia sama. Kalau dikasih banyak dia lumayan berat. Dan kalau ditungguin, kita tunggu kayak 30 detik gitu. Ada loh. Kayaknya lebih bagus dari yang tadi. Tuh, bagian sini nih. Dia kayaknya lebih tebel gitu. Jadi dia tetap sama aja ceritanya, dia muncratnya ke satu sisi doang dan nggak langsung jadi itu di belakang air purifier udah teriak-teriak, dia nanya kenapa
kualitas udaranya jadi nggak bersih lagi. Karena ini sih, debu semua. Isinya jaring gula semua. Kayaknya harus ada gula khususnya deh. Tapi di tempat dia jualan, tempat barang ini dijual, dia tulisnya just add sugar. Tinggal ditambahin gula doang. Dan hasilnya kayak gini. Ya. Ini 4/10 lah ya nilainya. Memang bisa ngebikin gulali, tapi hasilnya nggak terlalu memuaskan. Kayak rasanya tetap manis sih. Kok adek ini bisa ya? Si siapa? Si Nasya. Apa gulanya yang beda atau suaranya sama mesinnya? Atau karena saya pakein gula merah jadi lengket, jadi agak berat. Tapi ini kok seru ya, iri saya. Nih, gede banget nih. Atau gulanya beda. Ya tapi ini bisa. Jadi entah saya salahnya di mana. Kayaknya karena gula merah lengket jadi bikin dia berat. Kayaknya salah step deh. Pengen. Udah lanjut lah. Yep. Lanjut barang terakhir. Di sini ada tiang kayak gini. Dari tadi ya, lumayan ganggu juga. Ini ada Enlarge Screen Amplifier, pembesar layar, bukan pembesar apa. Di sini ada dua jenis, sebenarnya sama aja harusnya fungsinya. Ini harganya 49.000. Tapi saya beli dua karena siapa tahu ada satu yang benar-benar beda. Tapi kalau dilihat dari gambarnya sih harusnya konsepnya sama-sama aja. Nggak tahu caranya gimana, dia katanya bisa ngebikin layar HP jadi lebih bagus. Ini dari kayu, dan ini dari plastik. Lebih bagus ini karena plastiknya kerasa agak murah gitu. Oh, ini ditarik. Ini diginiin. Canggih juga. Nah, gini. Terus diapain? Jadi tarik, udah. Ini ya udah. Berdiriin. Terus, ya angkat. Nah, gitu doang. Kita lagi buka videonya Sobat HP. Apakah kalau ditaruh di sini dia bakal jadi lebih gede? Bener kah? Kayaknya enggak deh. Gede sih. Tapi kok ya harus miring dikit udah nggak enak banget. Udah kayak cembung gitu. Terus dia ada fringing yang pinggirannya merah, hijau, orange. Jadi si tepiannya itu nggak enak banget. Ya ini jadi kayak lensa kamera yang jelek atau layar yang udah agak error gitu ya. Mas Moldinya jadi kelihatan lebih gede kayak lagi nonton di tablet sih. Tapi kan nggak gini juga. Kalau mau ngasih orang nonton malah pusing adanya. Nah, coba digelapin. Nah, itu kan ada pantulan putih ya. Nah, matiin. Tetap sih, fringingnya kayak bikin mata kerasa lagi agak puyeng, lagi agak halusinasi gitu. Jadi, dan kurang tajam juga. Ini, ya lebih gede sih. Tapi sama sekali nggak memuaskan. Ini kan kita kalau beli ini tujuannya biar gambar jadi lebih gede dan tetap tajam, lebih puas. Kalau ini mah, ya enggak lah. Ini sama sekali enggak. Akhirnya ternyata ada satu barang yang sama sekali jangan dibeli aja. Kalau ini masih oke lah malah. Buat dicoba, siapa tahu mirip. Nah, kalau ini kan sama aja, ini jenis kacanya juga garis-garis. Jadi nggak usah dites. Dan kita tutup aja video kali ini. Video barang aneh episode ke-13 ya, Mas Moldi. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Oke. The best setrika sih kayaknya. Sama satu lagi tadi apa? Yang ketiga itu? Oh, Struman. Itu luar biasa itu.